Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan 10 masalah Al-Quran yang wajib dipahami. Yang pertama, bagaimana hukum menyentuh Al-Quran atau membalik lembar Al-Quran dengan ujung jari yang ada ludahnya dengan tujuan untuk mempermudah. Hukumnya adalah haram. Alasannya, kata ulama, karena ludah itu merupakan sesuatu hal yang menjijikkan yang tidak layak ditaruh di lembaran Al-Quran. Kedua, bagaimana hukum menulis ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan huruf Latin? Jawabannya adalah haram. Alasannya, karena huruf non-Arab atau huruf Latin tidak memiliki kesempurnaan seperti yang dimiliki huruf Arab, sehingga ia tidak bisa menampung sekian banyak makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. 3. Di dalam Al-Quran, semua surat-suratnya diawali dengan basmalah, kecuali surat Bara'ah. Bagaimana hukum membaca basmalah dalam surat Bara'ah tersebut? Jawabannya ada 2. Menurut Imam Ibnu Hajar, membaca basmalah di awal surat Bara'ah hukumnya adalah haram. Sedangkan menurut Imam Romli, hukumnya makruh. Jika membaca basmalah di pertengahan surat, menurut Ibnu Hajar, hukumnya makruh. Sedangkan menurut Ar-Romli, Imam Romli, hukumnya adalah boleh. Mengapa surat Bara'ah itu tidak ada basmalahnya? Kata ulama, sebab begitulah ketika Rasulullah menerima surat tersebut memang tidak diawali dengan basmalah. Soal yang keempat. Ada tradisi setelah selesai membaca Al-Quran, orang mencium mushaf. Bagaimana sebenarnya hukum mencium mushaf Al-Quran setelah membacanya? Hukumnya adalah sunnah. Alasan kesunahannya ini berkaitan dengan salah satu tindakan yang dilakukan oleh Ikrimah bin Abi Jahal yang dulu mencium Al-Quran di masa Nabi dan Nabi memperbolehkannya. Itu dikiaskan mencium Al-Quran dengan mencium Hajar Aswad. Al-Quran itu adalah hadiah dari Allah kepada hambanya, maka tentu sebagai sebuah hadiah yang berharga, kita itu disunnahkan untuk menciumnya seperti kesunahan kita mencium anak kita yang masih kecil. Yang keenam adalah tentang hukum menggunakan piring atau perabotan rumah tangga yang ada nama Allah atau ayat suci Al-Quran. Hukumnya adalah kafir kalau niatnya untuk meremehkan. Tapi kalau tidak ada tujuan untuk meremehkan, maka menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar, hukumnya tidak jauh dari hukum haram. Karena itulah sebaiknya perabotan rumah tangga seperti piring misalnya tidak usah diberi lafaz Allah, nama-nama Allah atau ayat-ayat suci Al-Quran. Ketujuh, bagaimana hukum bertadarus sambil merokok? Jelas hukumnya haram. Yang tadarus juga haram, yang mendengar juga haram. Karena itulah ulama sangat menganjurkan agar orang yang membaca Al-Quran itu jauh dari orang yang merokok, dan orang yang merokok itu harus menjauh dari orang yang membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan ayat suci, jadi tidak pantas, tidak layak dekat dengan barang-barang kotor seperti rokok. Kedelapan, bolehkah kita membaca Al-Quran tanpa menggunakan tajwid?
Di sini ada dua pendapat. Pertama, pandangan dari ulama-ulama terdahulu yang mewajibkan kita menggunakan tajwid. Sementara ulama-ulama mutakhirin, ulama belakangan, itu membolehkan, ya, tidak mewajibkan kita menggunakan tajwid ketika membaca ayat Al-Quran. Kata mereka, hukum bacaan seperti idgham, ikhfa, iqlab, tarqiq, tafkhim, dan semuanya itu disebut dengan ilmu tajwid sinai, yaitu ilmu tajwid karangan ulama, yang itu kalau tidak dilakukan, tidak dipraktekkan, tidak dipakai ketika baca ayat Al-Quran, tidak berpengaruh terhadap makna ayat Al-Quran itu sendiri. Berbeda kalau kita tidak menggunakan aturan seperti cara pelafalan atau panjang pendeknya seperti matobi yang sekiranya itu mengubah makna ayat Al-Quran. Jelas itu hukumnya adalah haram, karena itu bisa mengubah makna ayat Al-Quran. Yang ke-9, bagaimana hukum orang yang menghafal Al-Quran lalu dia lupa terhadap hafalannya? Di sini ada dua pendapat. Kalau kita ikut pendapatnya Imam Malik, maka lupa terhadap ayat Al-Quran yang kita baca selain surat Al-Fatihah itu hukumnya makruh. Karena kata beliau, yang wajib dihafalkan itu adalah ayat Al-Quran yang menjadi syarat sahnya sholat, yaitu surat Al-Fatihah. Selain surat Al-Fatihah, itu bukanlah syarat sahnya sholat, sehingga lupa terhadap surat-surat tersebut, itu hukumnya adalah makruh. Sementara pendapatnya Imam Syafi'i itu jelas, setiap huruf Al-Quran yang pernah dihafal lalu lupa, maka hukumnya adalah dosa besar yang harus ditaubati. Ke-10, masih berkaitan dengan Al-Quran. Yang ke-10 adalah apa yang disebut dengan makna maksud ayat Al-Quran warattilil Qur'ana tartila, anjuran